Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu Guru akan menyampaikan materi kita tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang akan kita bahas nanti ada dua sila, yaitu sila yang keempat dan sila yang kelima. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, kita mau lihat penerapan nilai-nilai dalam sila yang keempat Pancasila. Isi sila yang keempat anak-anak ibu guru pasti sudah tahu. Di dalam sila yang keempat tersebut, kita boleh mengambil makna ataupun menyikapi hal-hal yang penting. Yang pertama sekali, kita diajarkan untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, jadi artinya di sini ketika kita misalnya memiliki sebuah pendapat, kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain agar menyetujui pendapat kita tersebut. Dengan contoh, kita lihat di sini ketika misalnya di dalam sebuah keluarga dilakukan diskusi ataupun musyawarah, kita boleh bebas mengeluarkan pendapat kita, ya, seperti yang ada di gambar tersebut. Contohnya, ketika misalnya kita lihat di gambar ini, Mita ingin jalan-jalan ke Pantai Anyar. Dia mengungkapkan pendapatnya agar jalan-jalan pergi ke Pantai Anyar. Sedangkan Ali mengungkapkan pendapatnya adalah Ali ingin jalan-jalan ke Taman Safari. Nah, ketika ada perbedaan pendapat ini, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita ini harus diterima orang lain. Tetapi kita harus melakukan yang namanya nanti musyawarah ataupun diskusi. Ya, jadi ingat dalam penerapan nilai sila yang keempat, yang pertama sekali kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Baik, kita lanjut. Ya, yang kita lanjut lagi di dalam sila yang keempat, kita diajarkan untuk mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ya, kita harus mengutamakan musyawarah katanya. Apa itu musyawarah? Musyawarah itu adalah berunding bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, di sini Ibu Guru kasih contoh dilakukan musyawarah di lingkungan masyarakat, ya, di mana pada saat mereka melakukan kegiatan musyawarah, mereka mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Ya, setelah mereka mengeluarkan pendapatnya masing-masing, maka setiap orang harus menyatakan setuju jika setuju dengan pendapat seseorang. Yang seperti yang dikatakan oleh Bapak RW, dia mengatakan bahwa untuk menjaga keamanan dilakukan yaitu dengan ronda malam. Ya, beberapa anggota yang ikut di dalam musyawarah ini setuju dengan apa yang disampaikan oleh RW. Setelah mereka menyetujuinya, maka yang dikatakan musyawarah ini selesai dalam hal pengambilan keputusan. Oke, setelah diputuskan bahwa dalam pengambilan penetapan daripada hasil keputusan bersama, maka yang ketiga, tujuan daripada ataupun sikap yang boleh kita ambil dari sila keempat yaitu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Jadi tadi kita sudah mengeluarkan pendapat, terus kita sudah mengeluarkan yang namanya keputusan kita, ya, kita sudah mengeluarkan pendapat, kita sudah mengambil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, maka hasil daripada keputusan kita tersebut, hasil dari musyawarah tersebut harus kita terima dan harus kita laksanakan. Contohnya seperti adanya percakapan di sini. Ini percakapan yang dilakukan oleh siswa dalam hal untuk membicarakan ataupun mendiskusikan kegiatan yang akan dilakukan pada saat perayaan 17 Agustus nantinya, ya. Seperti ada yang di sini kita lihat, ada pendapat yang pertama menurut saya di saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara langsung. Maksud dia di sini adalah ketika nanti pada tanggal 17 Agustus untuk merayakannya, maka bernyanyilah lagu Indonesia Raya secara langsung. Nah, maka teman-teman yang lain sudah menyepakatinya, ya, teman-teman yang lain setuju. Maka ketika kita sudah menyetujuinya, maka harus apa Ibu Guru? Maka dari hasil tersebut dilakukanlah kegiatan tersebut pada tanggal 17 Agustus. Berarti ketika kita melihat daripada sila yang keempat, yang pertama sekali ketika kita mengeluarkan pendapat, kita harus menghargai pendapat orang lain.
Setelah kita menghargai pendapat orang lain, baru pendapat itu kita putuskan, kita terima atau tidak. Kalau kita terima, baru kita laksanakan dalam hal yang namanya keputusan kita bersama di dalam musyawarah. Nah, jadi ada 3 hal penting di dalam melaksanakan sila yang keempat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjut. Kita lanjut, yaitu penerapan sila yang kelima. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam penerapan nilai sila yang kelima ini ada 4 sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Yang ketiga, suka bekerja keras. Dan yang terakhir, menghargai hasil kerja keras orang lain. Jadi sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, dilambangkan dengan sila padi dan kapas. Baik, kita ulas satu-satu. Yang pertama tadi katanya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, hak itu katanya adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan dan harus kita patuhi. Contoh, ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita mendapatkan fasilitas tempat sampah. Ketika kita mendapatkan fasilitas tempat sampah, kita berhak membuang sampah ke tempatnya. Sudah? Setelah kita menikmati tempat sampah ini, apa yang menjadi kewajibanmu? Kewajibanmu adalah merawat tong sampah tersebut supaya tidak rusak. Jadi antara hak dengan kewajiban itu harus seimbang. Jangan tuntut hakmu kalau kamu belum melaksanakan kewajiban. Ya, sebelumnya waktu di kelas 5 kita sudah belajar tentang antara hak dan kewajiban. Contohnya misalnya Bu Guru kasih lagi secara sederhana, kalau misalnya kamu di sekolah punya hak adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka ketika kamu mendapatkan hakmu yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan, apa yang menjadi kewajibanmu? Yang menjadi kewajibanmu adalah belajar. Ya, ini antara hak dengan kewajiban harus seimbang. Itu dituangkan ataupun terdapat di dalam sila yang kelima. Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Apa itu bergaya hidup mewah? Bergaya hidup mewah itu artinya bertindak secara berlebihan. Nah, seperti ini itu gambarnya. Bertindak secara berlebihan. Apa itu hidup boros? Hidup boros itu adalah menghambur-hamburkan uang untuk kebutuhan yang tidak perlu. Ya, untuk kegiatan yang menghambur-hamburkan uang untuk kebutuhan yang tidak perlu. Nah, jadi sama halnya seperti yang pada saat ini kita alami, yaitu masa pandemi COVID-19, selayaknya kita tidak menunjukkan gaya hidup mewah di dalam kondisi saat ini, tetapi kita harus hidup lebih sederhana. Dan yang kedua, kita juga harus hidup lebih seleksi dalam hal membeli sesuatu barang, tidak hidup boros. Ya, kalau kita bergaya hidup mewah, kita hidup boros, berarti kita tidak mengamalkan daripada nilai sila yang kelima. Yang ketiga, di dalam sila yang kelima, kita diajarkan untuk semangat bekerja keras. Kalau ada ibu guru, pada saat ini posisinya adalah masih pelajar. Jadi kata semangat bekerja keras ini ibu guru ganti menjadi semangat belajar keras. Ya, jadi kalau kamu misalnya belajar dengan giat, kamu menyelesaikan tugasmu dengan tepat waktu dan dengan nilai yang baik, berarti kamu sudah menjalankan sila yang kelima, yaitu semangat bekerja keras. Kalau kita semangat bekerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Jadi ibu anak-anak ibu guru, jika kamu nanti sudah terjun ke dunia masyarakat, di dalam dunia kerja, maka kamu harus bekerja dengan semangat ya. Kalau kamu sekarang masih dalam posisi sebagai murid, kamu harus belajar dengan keras. Oke. Yang keempat, yang terakhir, sifat yang boleh kita ambil di dalam sila yang kelima, yaitu menghargai hasil kerja keras orang lain. Ketika orang lain nanti kamu lihat melakukan kegiatan yang dikatakan bekerja dengan semaksimal mungkin, kamu belajar dengan keras, maka ada hasil yang kamu buat, yang kamu dapatkan. Hasil ini orang lain juga harus menghargainya.
Ya, misalnya ketika kamu misalnya bekerja keras untuk membuat sebuah lukisan yang indah, sudah hasilnya kamu pamerkan kepada orang lain. Maka ketika kamu pamerkan kepada orang lain, bukti hasilmu itu dihargai adalah mereka menikmatinya. Mereka merawat daripada hasil karyamu dan mereka juga mengagumi hasil karyamu dan mereka membeli karya tersebut. Jadi anak-anak ibu guru di dalam yang namanya bekerja keras, kita juga perlu dihargai. Dan ketika orang lain juga bekerja keras, membuahkan hasil, kita juga perlu menghargainya. Ya, jadi seperti yang dilakukan oleh beberapa pahlawan COVID-19 sekarang, banyak perjuangan yang dilakukan oleh dokter, banyak perjuangan yang dilakukan oleh perawat dan yang lain-lain, itu kita harus hargai. Ya, kita harus menghargainya. Boleh kamu melakukan dengan mengagumi tindakan mereka. Baik, anak-anak ibu guru, hari ini kita banyak yang menjadi pelajaran hidup kita dari sila yang keempat dan sila yang kelima. Ibu guru, sampaikan sampai di sini dulu materinya. Mudah-mudahan apa yang ibu guru sampaikan menjadi pelajaranmu dan pedoman hidupmu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dan terima kasih buat anak-anak ibu guru. Salam sehat dari ibu guru.